Tempat kudus terdiri dari tempat kudus di depan dan tempat maha kudus di belakang. Tempat kudus tidaklah berbentuk persegi, tetapi tempat maha kudus dapat dianggap memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Bentuk tempat maha kudus adalah segi 6. Akan tetapi, dalam kitab Wahyu, seperti apakah Yerusalem yang turun dari sorga? Difirmankan bahwa panjangnya, lebarnya, dan tingginya sama. Mari kita lihat Wahyu pasal 21 ayat 9 bersama-sama. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Dia adalah mempelai anak domba. Anak domba melambangkan Yesus Kristus, bukan? Katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Ayat 10. Lalu, di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku. Apa yang dia tunjukkan kepada Yohanes? Kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Dia menunjukkan kepadanya kota yang kudus itu. Apa namanya? Dia menunjukkan kota yang kudus itu, yaitu Yerusalem. Kota itu, apa nama kota itu? Yerusalem. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu, apakah Yohanes datang membawa tongkat pengukur dan mengukurnya sendiri? Tuhan telah memungkinkan untuk memahaminya secara intuitif. Pada akhirnya, Ibu Sorgawi Yerusalem, yang merupakan sumber segala kehidupan dan kenyataan tempat Maha Kudus, menyertai kita dan memberi kita hidup yang kekal. Ketika kebenaran ini menyebar ke Samaria dan sampai ke ujung bumi, apa yang dilakukan roh dan pengantin perempuan bagi umat manusia sekarang? Mereka sekarang berkata, marilah. Apa yang terjadi pada semua orang yang menanggapi panggilan itu? Ada tertulis, dimanapun air mengalir, di situ semua makhluk hidup akan hidup. Mari kita lihat adegan nubuat yang sama dengan Yehezkiel dalam Wahyu pasal 22 ayat 1. Dalam pasal 22 ayat 1, ada tertulis, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal. Wahyu tersebut ditunjukkan kepada Nabi Yehezkiel, dan wahyu yang sama juga ditunjukkan kepada Rasul Yohanes. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Apakah nubuat itu ada di Yehezkiel pasal 47, atau tidak? Adegan yang sama digambarkan lagi. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan, apa yang akan mereka lakukan? Memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dia memimpin seluruh umat manusia ke dalam kemuliaan demikian. Ketika kegelapan yang telah disembunyikan oleh iblis disingkapkan oleh terang kebenaran Yerusalem, bukankah saat itu umat manusia akan berada dalam posisi untuk sepenuhnya menerima air kehidupan? Mari kita pergi ke ayat 17. Pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan. Dengan kata lain, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Seluruh umat manusia harus membuka telinga mereka terhadap undangan dari Bapa dan Ibu. Lalu, siapa yang harus pergi untuk menyampaikan undangan ini? Dia mempercayakan misi ini kepada kita. Marilah kita tekun lakukan tugas kita, dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan umat manusia. Hal-hal apakah bahwa roh dan pengantin perempuan undang untuk kita datang kepada mereka? Karena itu adalah nubuat,
Kita harus percaya bahwa semuanya akan digenapi persis seperti yang dinubuatkan. Seperti yang selalu saya katakan, Kanaan disamakan dengan kerajaan sorga secara rohani. Dalam penaklukan kota pertama, Yeriko, tak seorang pun mengira mereka dapat menang hanya dengan mengelilingi kota itu. Akan tetapi, itulah kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengelilinginya sekali setiap hari dan 7 kali pada hari ke-7, dan memerintahkan mereka untuk bersorak bersama-sama. Tidak seorang pun dapat bermimpi bahwa kemenangan akan datang dengan cara seperti itu. Namun, apa yang terjadi pada mereka yang percaya pada fakta tersebut dan melakukannya, itu telah digenapi persis seperti yang dijanjikan, dan mereka dapat menikmati berkat Tuhan.